semua. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, agar kala ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, jangan lupa silahkan dipersiapkan alat tulisnya ya, buku, pensil, penghapus. Nah, anak-anak semua, minggu ini kita akan belajar mulai dari tema 1 ya. Tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Dan minggu ini kita akan membahas beberapa mata pelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang ungkapan dalam teks. Itu adalah pelajaran bahasa Indonesia ya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara membedakan panjang pendek bunyi pada lagu. Itu adalah mata pelajaran SBK atau SBDP. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang hidup rukun yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah sesuai dengan pengamalan Pancasila. Yang keempat, kita akan belajar tentang menentukan nilai tempat suatu bilangan. Itu ada matematika. Apakah kalian sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Ustazah yakin kalian pasti siap dan pasti semangat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Di sini Ustazah akan menyampaikan dulu materi tentang ungkapan. Materi tentang ungkapan ya. Apa itu ungkapan? Apa kalian sudah tahu anak-anak? Ungkapan adalah gabungan dari beberapa kata. Jadi lebih dari satu kata ya. Beberapa kata yang membentuk makna baru. Gabungan kata ini tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Jadi artinya itu sangat berbeda dengan arti kata aslinya. Materinya akan Ustazah beri di samping. Nah, contoh ungkapan adalah yang pertama, besar hati. Besar hati, ada yang tahu apa arti besar hati? Ya, besar hati itu bukan hatinya yang besar ya, tapi di sini berarti dia adalah seorang yang lapang dada atau seorang yang sabar, tidak cepat marah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada besar kepala, bukan kepalanya yang besar ya, tapi di situ berarti adalah seorang yang sombong ya. Yang ketiga, kutu buku. Kutu buku itu bukan kutu yang ada di buku, tapi mempunyai makna adalah seorang yang suka membaca. Jadi dalam ungkapan tersebut artinya sangat berbeda dengan kata aslinya karena dia membentuk kata baru. Selain disebut ungkapan, kadang biasanya juga disebut sebagai kata kias. Nah, di sini Ustazah sudah menyiapkan beberapa contoh kalimat yang dibuat dengan menggunakan ungkapan ya. Yang pertama, kita akan membuat kalimat dengan ungkapan buah tangan. Ada yang tahu apa artinya buah tangan? Ya, bukan buah yang dibawa di tangan, tapi di situ artinya adalah oleh-oleh ya. Oleh-oleh berarti yang dibawa seorang setelah dia berpergian ya. Kita buat satu kalimat dengan ungkapan oleh-oleh. Kita buat di situ, aku mendapat buah tangan dari bibiku. Jadi kalimat tersebut mempunyai arti aku mendapat oleh-oleh dari bibiku ya. Yang kedua, buah hati. Buah hati artinya adalah anak ya. Di situ Ustazah membuat kalimat buah hati Pak Budi berjenis kelamin perempuan. Jadi kalimat tersebut mempunyai arti bahwa anak dari Pak Budi itu berjenis kelamin perempuan. Seperti itu ya. Jadi arti dari ungkapan itu Ustazah ulangi sangat berbeda dengan kata aslinya ya. Apakah kalian bisa membuat kalimat ungkapan seperti contohnya Ustazah? Ustazah yakin kalian pasti bisa ya. Nanti Ustazah akan memberikan beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan.
Selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan hidup rukun yang ada di rumah. Itu merupakan salah satu pengamalan sikap sesuai Pancasila. Apakah kalian tahu bunyi Pancasila? Dulu kelas 1 sudah diajari ya sama Ustadzah yang mengajar kelas 1 bagaimana bunyi Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5. Ustadzah yakin kalian semua pasti masih hafal karena kalian adalah anak-anak yang hebat ya. Di situ di gambar ini Ustadzah sudah menyiapkan juga materi ya. Di situ ada gambar burung Garuda. Apakah kalian tahu apa artinya burung Garuda itu? Ya, betul sekali. Burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Dan di dalam burung Garuda itu, di dadanya itu terdapat ada 5 simbol-simbol Pancasila ya. Di situ bisa kalian lihat. Itu namanya adalah perisai. Jadi di dalam perisai yang ada pada burung Garuda itu terdapat 5 simbol Pancasila. Dan Pancasila sendiri itu artinya adalah dasar negara. Dia menjadi pedoman bagi kita untuk bertindak sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan kita bahas hari ini tentang perilaku hidup rukun atau pengamalan Pancasila di rumah. Sebenarnya selain di rumah, nanti kita juga akan belajar tentang pengamalan Pancasila ada di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan sekitar. Tapi kita belajar dulu tentang pengamalan Pancasila yang ada di rumah ya. Di situ bisa kalian lihat, Ustadzah sudah menyiapkan ada beberapa gambar ya. Yang pertama itu adalah gambar keluarga yang sedang sholat. Itu adalah contoh pengamalan sila ke-1. Kenapa? Apa kalian ada yang tahu? Nah, betul sekali. Pengamalan sikap sesuai sila ke-1 itu salah satunya adalah sikap beribadah ya. Di situ biasanya kita di rumah selalu kan ya sholat berjamaah dengan ayah, ibu, dengan adik, dengan kakak. Itu adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila di lingkungan rumah, khususnya sila ke-1. Apakah hanya sholat Ustadzah? Enggak, yang pastinya banyak. Kalian di rumah, apakah sebelum tidur kalian berdoa? Apakah sebelum makan kalian berdoa? Nah, berdoa itu juga merupakan salah satu contoh pengamalan sila ke-1 di Pancasila. Jadi banyak sekali hal di rumah yang sebenarnya sikap kalian itu sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Ada berdoa sebelum makan, berdoa sesudah makan juga. Terus apalagi berdoa sebelum tidur, berdoa bangun tidur, banyak sekali ya. Nanti silahkan kalian sebutkan ya. Itu adalah contoh pengamalan sila ke-1. Selanjutnya di gambar kedua, di situ Ustadzah sudah menyiapkan, bisa kalian lihat, itu adalah gambar anak ya, ada 2 orang anak itu yang sedang membantu ibunya menyiram bunga. Nah, kenapa di situ Ustadzah kasih nomor 2? Karena sikap tersebut adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Apa itu Ustadzah? Pengamalan sila kedua Pancasila itu salah satunya adalah sikap saling membantu dan saling tolong menolong. Makanya kenapa di situ Ustadzah kasih gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya menyiram bunga. Kalau kalian, apa yang pernah kalian bantu untuk orang tua kalian di rumah? Pasti banyak ya. Kalian nanti bisa menyebutkan, bisa membantu menyapu Ustadzah, bisa membantu ngepel, bisa bantu nyuci piring. Kadang aku juga bantu ayah Ustadzah, aku bantu ayah mencuci motor, mencuci mobil. Itu juga salah satu sikap yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila kedua. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, di situ ada gambar. Silakan kalian lihat. Ada gambar 2 anak, itu adik dan kakak ya, maksudnya adik dan kakak sedang bermain mobil-mobilan bersama. Nah, di situ maksud Ustadzah adalah contoh pengamalan sila ketiga. Kenapa Ustadzah kok sikap itu mencerminkan sila ketiga? Karena pengamalan sila ketiga Pancasila salah satunya adalah hidup rukun. Dan hidup rukun di rumah bisa kalian lakukan bersama adik dan kakak ya, seperti itu ya. Bermain bersama, belajar bersama, tidak bertengkar, tidak berebut mainan. Nah, itu
itu adalah salah satu contoh sikap hidup rukun. Nah, sekarang Ustazah tanya, apakah kalian sudah hidup rukun di rumah bersama kakak adik? Ataukah kalian masih sering bertengkar? Nah, semoga tidak ya. Semoga kalian dengan saudara, dengan semua orang yang ada di rumah hidup rukun, saling menyayangi dan saling menghormati. Seperti itu ya. Itu contoh sila ketiga. Kemudian pengamalan sila keempat, di situ Ustazah memberi gambar, bisa kalian lihat. Itu gambarnya ada ayah, ibu dan anak-anaknya sedang duduk-duduk bersama. Nah, mereka sedang ngobrol ya. Di situ mereka sedang berdiskusi. Kira-kira mereka mau liburan kemana ya? Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat. Karena salah satu sikap pengamalan Pancasila keempat itu adalah sikap berdiskusi, bermusyawarah. Jadi membicarakan suatu masalah bersama-sama untuk menemukan jalan keluar. Dan di situ contohnya di keluarga kita sering sekali melakukan diskusi, musyawarah, entah itu mau melaksanakan kapan ya kita mau mengadakan pesta ulang tahun, itu seperti itu musyawarah di mana ya kita mau pergi berekreasi, kita mau liburan kemana. Pasti sebelum kita berkreasi kan kita ngobrol-ngobrol, kita berdiskusi sama ayah, sama ibu, sama anak. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat. Seperti itu ya. Dan banyak sekali contoh-contohnya, nanti kalian bisa sebutkan juga ya. Yang terakhir, sila kelima Pancasila. Di situ sudah menyiapkan gambar, bisa kalian lihat. Itu gambar orang tua dengan anaknya. Terlihat ya, mereka itu sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka tidak membedakan anak yang antara satu dan yang lainnya. Semua anak mereka sayangi dengan adil, dengan sama rata ya, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu adalah contoh pengamalan sila kelima. Kenapa? Karena salah satu pengamalan sila kelima Pancasila adalah sikap adil, saling menghormati, adil memberikan kue, bisa seperti itu. Ibu kalian memberikan kue dengan adik dan kakak sama, semuanya diberi, tidak ada yang tidak diberi. Memberikan kasih sayang pun sama, mengerjakan PR juga sama. Ibu mengajari kakak juga mengajari adik, begitu juga ayah juga seperti itu ya. Orang tua menyayangi anaknya tuh sama rata, tidak membedakan antara satu dan lainnya. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kelima. Seperti itu ya anak-anak. Apakah kalian sudah banyak melakukan sikap yang sesuai Pancasila? Saya yakin pasti banyak ya sikap kalian yang sebenarnya di rumah itu sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, coba ya setelah ini nanti kalian bisa menyebutkan 2 atau 3 atau mungkin bisa kalian ceritakan pengamalan apa aja sih di rumah yang sudah kamu lakukan yang sesuai dengan Pancasila. Silahkan ya nanti dikerjakan itu. Jadi ceritakan sesuai dengan kegiatan kamu yang sehari-hari, sikap yang memang sudah kamu lakukan. Jadi yang jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita gabungan dengan SBK. Kita kan akan belajar tentang membedakan bunyi panjang pendek pada lagu. Nah, bunyi panjang dan pendek pada lagu itu sebenarnya bisa kita tandai bahwa bunyi yang panjang itu biasanya dinyanyikan lebih lama. Biasanya ada 2 ketukan. Tapi kalau bunyi pendek itu dinyanyikan 1 ketukan saja. Ya, nanti di sini Ustazah sudah menyiapkan contoh lagu. Nah, lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu, kalian pasti sudah tahu ya. Nanti mari kita nyanyikan bersama-sama. Apa kalian mau bernyanyi bersama Ustazah? Kita nyanyikan dulu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu, 2 juga sayang ayah, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Ustazah yakin kalian di rumah pasti menyanyikannya dengan lebih semangat
ya. Nah, di situ bisa kita identifikasi mana sih lagu yang dinyanyikan panjang, mana yang dinyanyikan pendek. Nanti biasanya di soal kalian akan diberikan tandanya seperti ini. Nanti bisa kalian lihat ya materinya di atas, nanti bisa ada kasih gambarnya. Itu ada beberapa tanda yang nanti akan digunakan untuk menunjukkan mana yang bunyi panjang, mana yang bunyi pendek, seperti itu. Nah, contohnya kita identifikasi di baris yang pertama aja ya. 1, 1, aku sayang ibu. Nah, sa di situ pendek, 1 tuhnya panjang. Nah, 1, 1 panjang semua. Aku sayang ibu. Aku sayang itu pendek semua, i-nya juga pendek, bu punya panjang. Maka dari itu dicontoh sudah Ustazah beri tanda ya. Dan supaya kalian lebih mudah saat mengerjakan itu kalian sambil nyanyi. Jadi bisa untuk ini lagunya panjang, ini pendek, nanti bisa dikasih tanda seperti itu ya. Itu adalah contoh panjang pendek bunyi lagu. Sekarang sudah tanya, apakah kalian bisa membuat lagu seperti itu? Nah, tugas kedua kalian, anak-anak perhatikan ya. Silahkan nanti kalian mencoba membuat lagu yang menggunakan irama 1-1 aku sayang ibu tadi, tapi liriknya kamu ganti dengan lirik yang bertema hidup rukun. Ustazah beri contoh ya, tapi jangan sama ya. Ustazah buat lagu tema hidup rukun dengan liriknya 1-1 aku sayang ibu tadi ya. 1-1 aku hidup rukun, 2-2 dengan adik rukun, 3-3 dengan kakak rukun, 1-2-3 kita hidup rukun. Nah, seperti itu ya. Nanti silahkan kalian berkreasi membuat lagu tema hidup rukun menggunakan lirik 1-1 aku sayang ibu. Nanti silahkan dikerjakan di buku catatan ya. Oke, Ustazah kira hari ini cukup belajar itu aja ya. Kita belajar bahasa Indonesia, ada PKN, ada SBK. Loh Ustazah, bahasa Indonesianya belum ada tugas? Ada. Tugas ketiga kalian, silahkan nanti kalian membuat 2 kalimat saja ya. 2 kalimat saja tentang hidup rukun juga yang berisi ungkapan ya. Berisi ungkapan. Tadi kan Ustazah sudah memberi contohnya, silahkan nanti kalian lihat. Tugas kalian yang ketiga, membuat 2 kalimat saja tentang hidup rukun yang di situ ada kata ungkapannya. Nanti semua tugas silakan dikerjakan di buku catatan. Apakah kalian sudah paham anak-anak tugasnya apa aja? Belum? Ada yang masih bingung? Baiklah, Ustazah ulangi ya. Tugas yang pertama, nanti silahkan kalian tulis, kalian ceritakan sikap-sikap kalian di rumah apa aja yang sudah kamu lakukan, yang sudah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Silakan kamu ceritakan 2 atau 3 sikap yang sudah kamu lakukan sesuai dengan Pancasila. Itu 1 ya. Yang kedua, silahkan kamu membuat lagu dengan tema hidup rukun dengan menggunakan irama lagu 1-1 aku sayang ibu. Seperti itu. Yang ketiga, silahkan kamu membuat 2 atau 3 kalimat tentang hidup rukun juga yang berisi ungkapan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi nanti ada 3 tugas, silahkan kamu kerjakan, dikerjakan di buku catatan ya, dikerjakan dengan baik, dengan teliti, boleh tanya orang tua, atau kalau kamu bingung bisa tanya Ustazah ya. Nanti Ustazah beri nomor WA-nya,
orang tuanya bisa nanti WA Ustadzah. Jika kalian kesulitan, langsung WA Ustadzah, insya Allah nanti akan Ustadzah jawab. Seperti itu ya anak-anak, silahkan dikerjakan dengan baik supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.